Para pejuang main di antara dua kalimat saja. Pertama, la ilaha illallah. Maju, la ilaha illallah. Berjuang, la ilaha illallah. Dorongan kuatnya, la ilaha illallah. Siap berkorban, la ilaha illallah. Siap mati di jalan Allah, la ilaha illallah. Kenapa mereka sampai begitu? Karena ada sadaqallahul azim. Sadaqah, membenarkan. Sadaqallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi siapa yang mau membenarkan? Allah sudah maha benar. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang kering kita dengar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tetapi kan kita belum tentu serius memperjuangkan ayat-ayat suci Allah. Beruntung alhamdulillah di zaman kita lihat ada orang yang benar-benar membenarkan ayat-ayat Allah. Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Tapi mereka betul-betul siap untuk melawan musuh-musuh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, kita wasiatkan diri kita dengan wasiat terbaik, wasiat para nabi, wasiat para wali-wali Allah yang mewasiatkan istrinya, anaknya, keluarganya, murid-muridnya, dan muslimin secara umum, muslimat, dengan wasiat takwa agar kita terus meningkatkan takwa. Karena apa? Karena perintah Allah adalah perintah tertinggi yang harus kita perhatikan. Dan larangan-larangan Allah adalah larangan yang tertinggi yang harus kita perhatikan. Punya resiko besar jika kita tidak memperhatikan perintah-perintah Allah, awamir Allah, dan larangan-larangan Allah. Sebagai hamba, kita ingin betul-betul menjadi hamba yang baik, hamba yang saleh, hamba yang bertakwa, hamba yang lahir suci, pulang suci, hamba yang lahir bersih, fitri, pulang juga inginnya bersih. Jangan lahir bersih, pulang banyak dosa, pulang sebagai penentang akhir umur kita. Kita berlindung pada Allah jadi hamba yang seperti itu. Dan mudah-mudahan dari Jumat ke Jumat, dari wasiat takwa ke wasiat takwa seterusnya, udah sering, udah ratusan kali, mungkin ribuan kali kita dengar. Mudah-mudahan ketakwaan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini Oktober 2024 persis setahun
peristiwa Gaza. Saya rasa ini peristiwa Gaza dibicarakan di seluruh dunia. Semua masjid, semua musola, kampung, kota, kampus, madrasah, pesantren, masyarakat, kantor-kantor, semua dari masjid besar sampai masjid sederhana bicara tentang Gaza. Mengapa? Karena ini bukan perang biasa. Ini bukan peristiwa biasa. Ini disinggung dalam Al-Quran bahwa pelaku kejahatan di sana itu yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Isra, dalam surat Bani Israel, surat Al-Isra, wa qadayna ila Bani Israel. Bani Israel adalah komunitas, mereka anak cucu orang suci, orang mulia. Kakek mereka Nabi Yakub, kakek mereka Nabi Ishak, kakek mereka Nabi Ibrahim. Tapi kita saksikan Allah beritahu kita bahwa mereka ini akan terus menerus merusak dan sombong. Mana ayatnya? Ayatnya jelas dalam kitab suci Al-Quran. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'allunna 'uluwan kabira. Itu dalam surat Al-Isra. Kalian akan pasti, Allah pastikan, Allah, pengetahuan Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengetahuan Allah yang maha tinggi menembus seluruh zaman. Dan Allah bocorkan kepada kita bahwa ini komunitas akan terus menerus merusak. Kita tidak pungkiri ada sedikit di antara mereka yang baik. Tapi pada umumnya mereka memang jahat, sombong, arogan, la tufsid ifsad, merusak, wala ta'alunna, sombong, memperbudak manusia lain, merasa tinggi sendiri. Dan sekarang disaksikan mereka diserang oleh pejuang-pejuang Hamas, tapi yang mereka balas bayi-bayi, yang mereka bantai anak-anak. Qatalu al-atfal, qatalul abriya, qatalun nisa. Anak-anak dibunuh, ibu-ibu dibunuh, orang-orang sederhana dibunuh, dibantai. Dammarul buyut, rumah-rumah mereka hancurkan, rumah masyarakat sipil. Allah buka kedoknya, Allah buka topengnya. Wa ahanul awliya, mereka menghina para wali-wali Allah. Mereka menghina para kekasih-kekasih Allah, ulama-ulama yang solehin. Setelah apa? Setelah dulu kisah kakek-kakek mereka disebutkan oleh tafsir-tafsir Al-Quran, membunuh para nabi. Salah satu tafsir saya baca, paling tidak ada 70.000 nabi yang mereka bantai, mereka bunuh. Jadi komunitas bernama Zionis Israel, sekarang Allah buktikan. Dunia melihat. Bahkan ada sebagian Yahudi ikut marah, ikut malu dengan kelakuan Yahudi jahat ini. Ada teman-teman Kristen ikut marah kepada perilaku yang bengis dan kejam ini. Dan kita beruntung bangsa Indonesia, karena ada amanat konstitusi, amanat undang-undang dasar kita, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak boleh di muka bumi ada bangsa dijajah. Tidak boleh di kolong langit ini ada negara yang dijajah. Dan Indonesia harus berperan aktif memperjuangkan kemerdekaannya. Dan beruntung kita, amanat konstitusi kita dari mulai pertama disuarakan oleh presiden pertama kita, Presiden Bung Karno, ya Allah yarhamuh, bahwa selama Palestina masih dijajah, kami bangsa Indonesia akan terus bersama bangsa Palestina melawan penjajahnya Israel sampai kemerdekaannya. Allahu Akbar, luar biasa. Kita beruntung karena Menlu kita yang belum lama
yang baru selesai tugasnya, jelas ngomong berbicara di depan tokoh-tokoh dunia di PBB. Bahwa Israel tidak punya telinga, Israel tidak mau dengar. Sudah ribuan orang tokoh di dunia memprotes. Mereka terus saja melakukan pembantaian. Mereka terus saja melakukan genosid. Pembantaian luar biasa. Siapa yang dibunuh? Anak-anak, bayi-bayi. Sudah 40.000 lebih. Kejamnya luar biasa. Ini berita secara umum. Tapi berita dari riwayat-riwayat yang saya baca, bahwa komunitas jahat ini, yang dalam hidupnya selalu mengembangkan riba dan riba, keuntungan berlipat, dengan memanipulasi masyarakat dunia, mengembangkan riba yang dibenci Allah, mengembangkan, memperjuangkan, melaksanakan, menyebarkan riba yang dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Mereka justru lakukan. Mereka menyebar. Sejarah melaporkan kepada kita, komunitas jahat ini pernah dihancurkan oleh penguasa Babylon pada saat itu. Tapi masih ada rasa kasihan. Selebihnya dilepaskan lagi. Pulang lagi ke Palestina. Berkembang biak lagi. Sombong lagi. Merusak lagi. Jahat lagi. Akhirnya diperangi lagi oleh Romawi. 300 tahun sebelum Nabi kita lahir. Nabi kita lahir abad ke-6 Masehi. Peristiwa itu terjadi abad ke-3 kira-kira. Dihancurkan, dibantai, dibunuh. Ini Yahudi jahat. Akhirnya mereka lari sebagian ke Eropa. Apa yang terjadi di sana? Bukan kapok, bukan tobat, bukan memperbaiki kekurangan masa lalu, tapi tambah sombong lagi. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi di Eropa. Mereka juga dimusuhi. Puncaknya di zaman Hitler dalam Perang Dunia Kedua, mereka dibantai. Riwayat menyebutkan jutaan orang katanya. Wallahu a'lam yang sebenarnya. Lalu apa yang dalam konteks agama kita Islam? Al-Quran menyebutkan di akhir-akhir surat Bani Israel, surat Al-Isra. Wa idza jaa wa'dul akhirah. Kalau saat yang terakhir mereka mau dihancurkan oleh Allah, ji'na bikum lafifa. Allah bikin mereka pulang ke kampung. Allah bikin mereka pulang ke satu titik, yaitu Palestina. Yahudi yang telah lahir sebelum tahun 48 adalah menjadi bagian daripada keluarga besar Palestina yang memang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi Yahudi yang datang secara rekayasa dengan semangat Zionisme, semangat menyingkirkan penduduk asli, yang termasuk di dalamnya ada Yahudi juga, ada Kristen, kebanyakan kaum muslimin. Inilah yang Allah katakan, aku bikin mereka kembali. Theodor Herzl, salah satu tokoh mereka, dalam rapat besar di Eropa, bertekad untuk kembali. Ini adalah skenario langit. Ini adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Direkam dalam kitab suci Al-Quran bahwa mereka mau dihancurkan oleh Allah. Karena itu dedengkot-dedengkotnya, tokoh-tokohnya berkumpul, merekayasa, mengumpulkan dana, minta bantuan sana dan sini, dan akhirnya kembali ke Palestina. Mereka membunuh, mengusir penduduk aslinya. Sampai hari ini jutaan orang keluar, jutaan mengungsi. Dan begitu banyak yang telah terbunuh. Nah, akhirnya mereka akan dihancurkan oleh Allah. Lewat siapa? Lewat tangan mukminin dan orang-orang mulia dari agama apapun. Apakah sudah ada mukminin itu? Sudah ada. Saya alhamdulillah termasuk warga negara Indonesia yang Allah kasih kesempatan bisa ziarah ke negeri-negeri tersebut. Ke Mesir, saya diundang atau silaturahmi ya ke Syria dan sekitarnya,
termasuk juga ke Yerusalem, termasuk ke Irak, ke Yaman, ke Mekah, Madinah. Lihat, baca, diskusi, dengar, lihat, tatap, renungkan bahwa alhamdulillah kini telah terbentuk pejuang-pejuang besar dari kaum muslimin di sana. Karena Jazirah Arab itu adalah merupakan daerah lahirnya nabi-nabi agung. Nabi Nuh lahir di sana. Nabi Ibrahim lahir di sekitar Irak. Nabi Musa lahir di Mesir, kemudian ke Palestina. Nabi Isa lahir juga di Palestina. Dan junjungan kita, Nabi terakhir, Rasul penutup, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Hijrah ke Madinah, melawan mereka. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab, ada perang Hunain, ada perang Khaybar, dan lain-lain. Nabi kita petempur, Nabi kita panglima besar, Nabi kita komandan utama, melawan para penjahat. Karena dunia ini ada orang yang bisa sadar dengan dinasehati. Sudah dilakukan oleh Rasulullah. Ada orang yang sadar sedikit dengan isyarat. Ini paling hebat. Ya, orang-orang berakal cukup dengan isyarat. Nabi tunjukkan muka yang agak serius saja sedikit, mereka sudah paham. Tapi ada yang dengan kata-kata, tolong jangan begini, tolong jangan begitu. Hindari ini, lakukan ini. Sudah nurut, itu orang-orang berakal. Tapi ada komunitas yang tidak bisa. Kerjaannya merusak dirinya, merusak keluarga, merusak masyarakat, merusak bangsa dan negara, menghancurkan cita-cita agung, cita-cita luhur. Seperti kita Indonesia, tahun 45 sudah dicanangkan cita-cita luhur kemerdekaan. Indonesia harus begini, Indonesia harus begitu. Tapi para perusak Indonesia tidak peduli. Mereka terus korupsi, mereka terus sebarkan pornografi, mereka terus sebarkan narkoba. Walaupun dikatakan pada mereka sudah begitu banyak putra-putri Indonesia meninggal gara-gara narkoba, mereka nggak peduli. Yang penting keuntungan pribadi. Nah, orang seperti ini tidak bisa dihadapi dengan nasihat. Harus dengan ancaman. Kalau mereka melawan, terjadi peperangan. Nabi tidak pernah mau perang. Nabi selalu pembawa kedamaian. Tapi siap untuk bertempur dengan mereka-mereka yang merusak kehidupan tatanan masyarakat. Merusak cita-cita luhur. Ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, semuanya adalah mengajak kita kepada hidup yang damai. Nah, ini biang keladinya adalah Bani Israel. Biang keladinya adalah Zionis Israel. Sekarang terbukti di zaman kita. Karena itu kita nggak boleh diam. Kita harus berperan aktif. Rumah sakit Indonesia, tadi malam saya ketemu dengan salah satu dokter dari Mercy, namanya Dokter Dani. Beliau baru pulang dan 2 bulan dari Gaza. Menyaksikan bagaimana ada orang ditembak, bagaimana ada rumah sakit hancur, lantai 3, lantai 4 dibom sama Israel. Siapa yang bangun rumah sakit Indonesia di sana? Tidak ada seperak pun dari kiri dan kanan kecuali dari rakyat Indonesia. Ada ratusan miliar, ya, termasuk beberapa ustadz yang suka khutbah di sini juga ikut memperjuangkan berdirinya, mencari dana kiri kanan untuk berdirinya rumah sakit Indonesia di Gaza bagian utara, dibom sama Israel, dilarang keluar dokter-dokternya, disiksa, anak-anak keluar ditembak. Jadi kita sedang berhadapan dengan seperti itu. Ditambah lagi negara-negara Arab diam. 22 negara Arab. Bahkan ada beberapa pemerintahnya sudah keok, takut, tunduk. Bahkan melaksanakan hubungan bilateral dengan Israel. Seperti contohnya Mesir, ya, ada Jordania, Saudi belakangan, mesra dengan Israel, Emirat. Harus terang-terangan kita. Rakyatnya mungkin masih banyak yang baik. Rakyatnya mungkin masih banyak yang siap berjuang, jihad fisabilillah.
tapi pemerintahnya sudah tunduk. Masyarul muslimin, satu orang kadang-kadang terbunuh di negeri kita diprotes oleh barat. Oh, hak asasi manusia dilanggar. Kalian harus memperbaiki hak asasi. Diprotes, apakah di Indonesia, apa di Iran, apa di Libanon, apa di Yaman, apa di mana tempat lain di Afrika. Satu dua orang misalnya. Barat datang dengan sok paling ngerti hak asasi manusia. Protes. Nah ini sekarang 40.000 bayi dibantai. Barat diam. Barat tidak bersuara. Mana lembaga hak asasi manusia? Beruntung alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa di barat cepat sadar, turun, demo, donasi, membantu Gaza, membantu Palestina. Kita juga begitu, kirim bantuan. Ada 3D yang terkenal itu. Sekali-sekali demo, membela Palestina, melawan Israel. Doa kita panjatkan, donasi kita berikan, semampu kita membantu Gaza. Ini yang terjadi, ma'asyiral muslimin. Jamaah sidang Jumat yang mulia. Terakhir yang ingin Al-Faqir sampaikan adalah insyaallah biiznillah, walaupun Israel ditopang oleh negara besar bernama Amerika, walaupun Israel ditopang oleh negara besar bernama Inggris dan Prancis, bahkan sebagian negara Arab, tapi karena mereka zalim luar biasa, mereka sedang melawan Allah. Dan hamba-hamba Allah, prajurit-prajurit Allah telah siap di sana. Jumlahnya cukup banyak. Ada di Gaza, ada di Libanon. Pejuang-pejuang, bukan negara, kesadaran rakyatnya beberapa ribu orang. Yaman juga gitu, kesadaran rakyatnya beberapa ribu orang. Irak juga gitu, kesadaran rakyatnya beberapa ribu orang. Bukan hanya doa untuk kemenangan Palestina, tetapi mereka ikut bertempur. Mereka menyerahkan nyawa. Bahkan tokoh-tokohnya beberapa hari yang lalu sudah ikut syahid dibom oleh Israel. Tapi mereka tetap maju. Mereka yakin pasti menang. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian serius membela Allah, membela agama Allah, membela hamba-hamba Allah yang tertindas, maka Allah pasti akan membela kalian. Jadi para pejuang main di antara dua kalimat saja. Pertama, la ilaha illallah. Maju, la ilaha illallah. Berjuang, la ilaha illallah. Dorongan kuatnya, la ilaha illallah. Siap berkorban, la ilaha illallah. Siap mati di jalan Allah, la ilaha illallah. Kenapa mereka sampai begitu? Karena ada sadaqallahul azim. Sadaqah, membenarkan, sadaqallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi siapa yang mau membenarkan? Allah sudah maha benar. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang kering kita dengar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tetapi kan kita belum tentu serius memperjuangkan ayat-ayat suci Allah. Beruntung alhamdulillah di zaman kita lihat ada orang yang benar-benar membenarkan ayat-ayat Allah. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Tapi mereka betul-betul siap untuk melawan musuh-musuh Allah. Karena Allah punya musuh. Nabi Muhammad punya musuh. Islam punya musuh. Al-Quran punya musuh. Kita inginnya damai. Tapi ketika musuh itu datang dan ingin merusak tatanan, maka orang Islam harus ada yang siap. Kenapa Indonesia merdeka tahun 45? 17 tahun sebelum Indonesia merdeka ada Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 17 tahun kemudian ada tekad, ada siap perjuangan, siap mati di jalan Allah, membela kemerdekaan, membela tanah air, Allah kasih merdeka. Palestina juga begitu sekarang. Mereka menjunjung tinggi tanah airnya. Mereka menjunjung tinggi kemanusiaan dan bahasa persatuannya. Karena itu mereka bertekad melawan. Dan alhamdulillah didukung oleh beberapa pejuang dari beberapa ribu kira-kira dari Lebanon, dari Yaman dan sekitarnya. Insya Allah
menurut mereka kemenangan tidak lama lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kemenangan tidak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الإخوان أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وقال تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا حسن مصاحبته وأصمنا من سوء مفارقته. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإدراك اللهيف ومعاونة الضعيف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ya Allah, rahmati kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Jika ada kelebihan dalam mendidik kami, lipatkan pahala dan ganjarannya ya Allah. Kalau ada kekurangan dalam mendidik kami, dalam merawat kami, maafkan kekurangan tersebut ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, ayah ibu kami yang telah meninggal dunia, jadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil jannah. Bangkitkan beliau-beliau dan kami semua sebagai anak-anaknya pada hari kiamat dalam rombongan Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Allahumma ya Allah, selamatkan anak-anak kami, putra-putri kami, putra-putri bangsa kami, dan seluruh putra-putri kaum muslimin muslimat. Selamatkan dari narkoba, dari pornografi, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa.
Jadikan iman dan Islam mereka dari hari ke hari makin kokoh dan kuat ya Allah. Sehingga selak satu hari jika kami sebagai ayahnya meninggal dunia dan ibunya meninggal dunia, mereka tetap iman, mereka tetap Islam, mereka tetap berjuang di tanah air Indonesia yang kami cintai ini ya Rabbal Alamin. Allah mansuril mujahidina fi Palestin, Allah mansuril mujahidina fi Palestin wa ayyidhum bi ta'yid min 'indika ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka an tudammir Israel wa shattit shamlahum wa farrij jam'ahum wa mazzighum kulla mumazzaq. Hancurkan penjajah Israel ya Allah dan seluruh mereka yang merusak di muka bumi ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan negeri-negeri Islam, terutama negeri kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.